Baik, selamat pagi. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Estetika Humanisme sebagai tugas ujian akhir semester. Saya mengambil tema leadership, seni dan gaya kepemimpinan. Sebelum saya mulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Yohanes Sulianto. Program studi Sistem Informasi dengan nomor induk 230 1010 10016. Dosen pengampu saya adalah Ibu Rosana SS MI Kom AMI PR CPS. Baik, saya akan mulai. Leadership, seni dan gaya kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan pada seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau sebagian orang yang tujuannya adalah untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Tujuan tertentu itu baik dalam sebuah kelompok, organisasi maupun perusahaan. Kata pemimpin dan kepemimpinan merupakan kata yang seringkali didengar oleh telinga kita dan menjadi sangat lazim bagi kita. Mengapa? Karena dalam setiap aspek kehidupan kita pasti dan mau tidak mau ada yang namanya seorang pemimpin. Menurut saya, sejak manusia diciptakan dan beranak pinak, kepemimpinan sudah mulai terbentuk dan menjadi sebuah tradisi yang terjadi secara natural. Ketika manusia itu beranak pinak dan membentuk sebuah keluarga, maka di situ terjadi sebuah kelompok kecil, lalu muncullah kepemimpinan. Kelompok-kelompok yang mulai tumbuh seiring bertambahnya populasi manusia semakin terbentuk. Lingkungan RT dan RW merupakan kelompok kecil yang di dalamnya terdapat pemimpin. Lalu contoh lain adalah sebuah organisasi seperti kampus, perusahaan, bahkan sebuah negara. Kelompok-kelompok tersebut membentuk mulai dari yang kecil hingga besar yang di dalamnya selalu ada yang memimpin. Seni kepemimpinan dan gaya kepemimpinan adalah dua konsep yang saling berhubungan dan berkaitan erat, namun memiliki perbedaan yang signifikan dalam penerapannya. Seni kepemimpinan. Seni kepemimpinan mencakup keterampilan dan kemampuan intuitif seorang pemimpin dalam mengelola dan memotivasi sebuah tim. Nah, berikut adalah elemen-elemen yang melibatkannya. Yang pertama adalah komunikasi efektif. Elemen ini merupakan sebuah kemampuan seorang pemimpin dalam menyampaikan pesan dengan jelas dan menginspirasi bagi bawahannya. Yang kedua adalah empati. Rasa empati mengerti dan memahami perasaan dan perspektif anggota. Kedua adalah pengambilan keputusan. Kemampuan dan kesanggupan untuk membuat atau mengambil keputusan yang baik berdasarkan situasi dan informasi yang didapat. Yang keempat, motivasi. Sebagai pemimpin, motivasi adalah salah satu dari bagi elemen yang sangat penting sehingga pemimpin bisa memberikan dorongan dan dukungan support kepada timnya untuk mencapai tujuan bersama. Setelah itu adalah kreativitas. Pemimpin diharapkan juga bisa berkreatif, yaitu mengatasi dan mempunyai karakter yang kuat dalam menghadapi tantangan dengan cara yang inovatif dan tidak konvensional. Dan yang terakhir adalah kemampuan beradaptasi. Pemimpin harus bisa fleksibel, namun tetap mempunyai karakter dalam menghadapi perubahan dan situasi yang baru. Berikut gaya kepemimpinan.
Gaya kepemimpinan merujuk pada pendekatan yang konsisten yang digunakan oleh seseorang pemimpin dalam mengelola timnya. Beberapa gaya kepemimpinan yang umum termasuk yang pertama adalah kepemimpinan otokratis. Karakteristik pemimpin membuat keputusan sendiri tanpa masukan dari orang lain. Kemudian keuntungannya adalah efektif dalam situasi darurat atau ketika keputusan cepat diperlukan. Kekurangannya atau kelemahannya adalah dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kurangnya inovasi dari anggota tim. Gaya kepemimpinan berikutnya adalah kepemimpinan demokratis. Karakteristiknya adalah pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Keuntungannya adalah meningkatkan keterlibatan dan kepuasan anggota tim, menghasilkan keputusan yang lebih baik. Kelemahan, proses pengambilan keputusan bisa lebih lambat. Yang ketiga adalah kepemimpinan laissez-faire. Karakteristiknya adalah pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk membuat keputusan sendiri. Keuntungannya adalah mendorong kemandirian dan kreativitas. Namun kelemahannya adalah bisa menyebabkan kurangnya arah dan koordinasi. Yang keempat, kepemimpinan transformasional. Karakteristiknya adalah pemimpin menginspirasi dan memotivasi dengan visi yang kuat dan jelas. Keuntungannya adalah mendorong perubahan dan inovasi, meningkatkan kinerja dan komitmen tim. Kelemahan membutuhkan pemimpin yang karismatik dan mampu mengelola perubahan yang baik. Kemudian, kepemimpinan transaksional. Karakteristiknya adalah pemimpin fokus pada tugas dan hasil dengan imbalan dan hukuman. Keuntungan efektif untuk tugas rutin dan situasi dengan tujuan dan prosedur yang jelas. Kelemahannya adalah kurang mendorong inovasi dan inisiatif dari anggota tim. Kombinasi seni dan gaya kepemimpinan. Pemimpin yang efektif seringkali menggabungkan seni kepemimpinan dengan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan tim yang mereka pimpin. Mereka tidak hanya bergantung pada satu gaya kepemimpinan, tetapi juga menggunakan intuisinya, empatinya, dan keterampilan interpersonal untuk memotivasi dan mengarahkan tim mereka menuju kesuksesan. Dengan memahami dan menerapkan berbagai kepemimpinan, serta mengembangkan seni kepemimpinan, seorang pemimpin dapat menjadi lebih fleksibel dan efektif dalam berbagai situasi. Berikut ada daftar pustaka yang coba saya ambil. Demikian yang bisa saya presentasikan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi bahan yang baik buat kita semua. Sekali lagi saya bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Rosana SS Emikom, AMI PR, CPS yang sudah memberikan tugas yang sangat luar biasa. Semoga kedepannya saya bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, yang handal, berkarakter, mempunyai visi dan misi, tegas, menginspirasi bagi semua banyak orang. Terima kasih dan selamat pagi.